5 replikasi inovasi pelayanan publik tahun 2021 diraih oleh 3. Inovasi proses izin dengan jarimu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mendengar setiap podcast PKP 12 hari ini. Halo. Hari Halo, ini kita Pak. khusus membahas tentang inovasi keren dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terutama tentang aplikasi Si Jempol oleh Provinsi Kepulauan Riau. Sistem ini adalah sistem jemput perizinan online. Nanti kita hari ini akan berbincang-bincang aplikasi ini bukan hanya soal klik atau hanya sekedar keren-kerenan. Tetapi ini adalah lompatan digital dalam pelayanan publik untuk wilayah kita yang memang berbasis lautan. Bersama saya ada 4 lagi rekan PKP lainnya. Mudah-mudahan pada hari ini dalam tugas kita akan dapat membahas 7 agenda mata pelajaran yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian untuk pertama saya akan coba kepada Pak Martono. Dalam sejempol ini komunikasi dalam pelayanan publik di mana dapatnya? Pak Martono, silakan mikrofonnya. Terima kasih Pak Kusuma. Aplikasi Simbol ini sukses bikin komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi lebih gampang, notifikasi izin masuk langsung ke HP masing-masing. Status bisa dicek real time, kapan saja. Bahkan bisa kirim pengaduan tanpa harus ke kantor. Jadi negara kita, provinsi kita yang kepulauan ini tidak perlu lagi buat pengaduan tuh repot-repot ke kantor. Jadi buat KP yang banyak pulau, ini luar biasa. Nggak ada lagi ceritanya bolak-balik kita naik kapal. Ini dia. Cuma isinya aja gitu kan. Plus semua komunikasi, terkomunikasi, jadi misi informasi bisa ditekan. Menarik, sangat menarik Pak Martono. Kemudian Ibu Iriani, Siapa? bagaimana cara kita membuat perencanaan pelayanan publik ini dengan konsep si jempol? Coba Bu Riani. Menurut saya, Pak, proses perencanaan Si Jempol ini sudah sangat matang, Pak. Karena dari awal mulai identifikasi masalah, diketahui bahwa seperti akses yang sulit gitu bagi yang di pulau-pulau seperti itu ya kan, Pak. Kemudian proses perizinan yang lama gitu. Maka dengan semangat ini gitu, mungkin dengan semangat ini ditetapkan sebuah tujuan bagaimana membuat suatu kegiatan gitu yang untuk mempermudah layanan kepada masyarakat itu jadi cepat dan mudah gitu, Pak. Kemudian kalau dilihat dari strateginya ini tentu strategi yang jelas gitu. Digitalisasi penuh artinya perencanaannya memang berbasis pada data dan kebutuhan yang nyata kita lihat di masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak Kusuma. Terima kasih Bu Yani. Kemudian saya kembali lagi kepada Bu Farunisa. Bagaimana penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ini disesuaikan untuk si jempol application ini? Selamat siang semua rekan-rekan yang ada di acara podcast ini. Nah, si jempol itu fokus ke hal yang benar kita butuhkan itu, Pak Kusuma. Mulai dari pengadaan infrastruktur, IT-nya, pelatihan SDM, sampai integrasi sistem. Semuanya tuh pakai prinsip value per month. Jadi setiap rupiah yang harus punya dampak langsung ke masyarakat. Jadi program ini berbayar mahal tapi puas, langsung menyentuh ke masyarakat walaupun dengan jarak dan rentang waktu kita. Pulau-pulau provinsi terdiri dari 7 kabupaten kota. Jadi bersifat anggaran itu harus menjadi prioritas
harus jelas dan transparan tentunya. Itu aja dari saya, Pak. Makasih Bu Nisa. Sama. Kemudian saya khusus kembali ke Bu Fitria. Siap, Pak. Jadi ini kan sebenarnya konsepnya pelayanan publik digital. Ya, benar. Sebenarnya gimana sih Sejempol ini bisa masuk sehingga dikatakan bahwa ini pelayanan berbasis digital gitu? Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Aplikasi digital itu merupakan aplikasi pelayanan publik yang sudah cukup baik, Pak, bagi masyarakat, mau yang mempermudah masyarakat karena bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan di rumah, di jalan, melalui handphone, kita bisa melakukan perizinan untuk perizinan tersebut. Dan statusnya bisa dilacak, data-datanya pun masih tersimpan di dalam handphone, data-data kita tidak akan hilang. Dan terus ini sangat efisiensi, Pak. Kita nggak perlu lama-lama antri di Samsat karena tidak memakan waktu kita yang kita masih banyak keperluan sehari-hari kita yang sangat banyak ya, Pak. Tantangannya sih literasi digital karena kan mungkin masyarakat belum banyak tahu, tetapi Samsat sendiri sepertinya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan dapat diterima masyarakat dengan baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitria. Saya mau kembali lagi ke Pak Martono. Pak Martono, Ya, Pak Kusuma. segala sesuatu output produk itu harus ada jaminan mutu. Bagaimana hasil tersebut betul-betul terstandar. Nah, Pak Margono menilai bagaimana sistem manajemen penjaminan mutu untuk program Sejempol ini. Kalau kita lihat ya Pak Suma, aplikasi Jempol ini, 7 prinsip manajemen mutu itu sungguh udah checklist semua. Ya, seperti fokus ke pelanggan, kedua kepemimpinan yang jelas, ketiga semua pihak terlibat, keempat proses terstandar, perbaikan berkelanjutan, keputusan berbasis data, dan kolaborasi lintas instansi. Hasilnya, layanannya cepat, konsisten, dan bisa diprediksi mutunya Pak Zuma. Kalau menurut Ibu Iriani, Ya, Pak. pengawasannya seperti apa ini, Bu? Supaya operasional Sejempol ini betul-betul dapat terkontrol. Baik, Pak Kusuma, teman-teman PKP semuanya. Karena ini berbasis digital ya, jadi kalau menurut saya pengawasan itu tentu menjadi lebih mudah gitu ya, karena terdokumentasi secara digital. Kemudian tentunya ada dashboard untuk memantau progres izin gitu. Kemudian jika ada hambatan bisa akan langsung terpantau atau diatasi dengan cepat gitu, Pak. Kemudian yang tak kalah penting itu ada audit trialnya, Pak. Jadi akuntabilitasnya akan sangat terjamin. Begitu, Pak. Makasih Bu Yani. Sama-sama, Pak. Ibu Nisa. Jadi Ibu Nisa, bagaimana cara kita mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sejempol ini? Baik, kembali kita menjawab sebuah pertanyaan dari Pak Kusuma ya. Pengendalian si jempol itu harus real time, harus tepat waktu, Pak. Selesai izinnya bisa kita pantau nih, dan kalau ada depresiasi dari SOP, langsung ada peringatan tuh laporan kinerja digital ya. Jadi evaluasinya bisa dengan gampang dan cepat kita ketahui. Gitu, Pak. Oke, ternyata sistem Sejempol ini betul-betul mantap ya. Sebagai penutup, kita akan mencoba menarik apa yang bisa kita peroleh ilmu sebagai statement closing. Saya minta dari Pak Martono untuk memberikan statement closing apa yang kita dapatkan dari Sejempol ini. Baik, terima kasih Pak Kusuma. Ini aplikasi Sejempol ini kan sebuah teknologi. Jadi teknologi ini bisa menghapus batas geografis kita di kepulauan yang antar pulau ini. Bahkan antar wilayah ini bisa dengan mudah dan cepat disatukan dan perizinan lebih cepat gitu Pak Suma. Itu aja. Oke, makasih. Kalau Ibu Iriani, apa pendapatnya? Wah, kalau saya ini memandang dari sisi perencanaannya mungkin, Pak. Jadi
perencanaan yang berbasis data itu membuat layanan akan tetap jalan atau tetap berlangsung dalam kondisi maupun dalam situasi apapun juga. Mungkin itu, Pak. Kalau Ibu Nisa dari Lingga, gimana? Kalau saya dari sisi perencanaannya, Ya. kita harus benar-benar memikirkan kondisi secara geografis pulau-pulau kita di Kepri ini, Pak. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Koneksi internetnya terutama, Pak. Oh, semacam itu. Kemudian terakhir, saya minta pendapat dari Ibu Fitri, apa lesson learn yang bisa kita petik dari si jempol ini? Menurut saya dari sisi digitalnya, Pak, digitalisasi itu bukan sekedar sistem, tetapi itu edukasi pada penggunanya sih, Pak. Itu menurut saya. Oh, oke, terima kasih kepada semuanya. Ternyata aplikasi si jempol ini memang betul-betul mantap. Bukan aplikasi ecek-ecek, tetapi penerapan teknologi dengan perencanaan yang matang, manajemen yang matang, yang bisa memberikan layanan publik yang dari dulu lambat menjadi cepat. Semoga cerita kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, para pengawas di dimanapun kita berada, untuk dapat kita mencoba berani berinovasi. Bagaimana kawan-kawan? Setuju? Setuju. Semangat. Oke. Mudah-mudahan di jiwa kita tertanam rasa kebanggaan melayani bangsa. Ya Ibu-ibu ya, Pak Martono ya. Amin. Baik, Amin. Pak. Baik. Sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Sebagai penutup kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.